Ini kayak apa? Ini kulit kacang. Gue gak tahu ini apa loh. Bikin mewek. Oh, married girl ya. Hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku. Kok mulai melenceng ya? Gue mulai mempertanyakan judul bukunya dengan isi bukunya. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Grafas, bersama Gerio. Dan di video kali ini kita bakal bahas buku ini dari J.S. Kyren. Hal yang Hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku. Shiny. Gue mutusin baca buku ini karena tertarik dengan sampulnya. Ini apa? Ini kayak kulit kacang. Gue pikir aja kulit kacang. Dan judulnya ini Shiny. Kayaknya untuk koleksi. Lumayan lah. Ya, buku ini merupakan antologi cerpen, kurang lebih 20 cerpen yang ditulis oleh J.S. Kyren. Beberapa cerpennya bisa kalian dengerin juga di Spotify atau YouTube, karena ada barcode-nya di sini untuk di-scan, untuk dengerin versi audionya. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ada kurang lebih 20 cerpen, dan gue bakal sebutin dulu 5 cerpen favorit gue dari buku ini. Cerpen pertama itu judulnya adalah Bertemu Sekali Lagi. Ini genrenya itu sci-fi, dystopian, tentang orang tua dan anak. Dan ini kisahnya cukup sedih, bikin mewek. Dunia modern tapi bikin mewek. Ekspektasinya kalau kita baca sci-fi itu kan wah, action, modern, gimana gitu. Nah, kalau ini bikin mewek. Awas. Ya sekarang awas nih. Sesuai judul kali ini. Nggak benar-benar tertipu, tapi sesuai judul lah. Cerpen kedua itu adalah Jalan. Ini kisah sepasang kekasih yang menemukan cinta sejati satu sama lain dan hidup hingga ajal menjemput, hingga tua, yang merupakan kayak marriage goal gitulah, married goal ya. Itu adalah kayak cita-citanya setiap pasangan lah, pengen bisa sampai hari tua gitu. Ini romantis banget. Tunggu, bukannya dia bilang hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku ya? Kok malah hey. Cerpen ketiga itu adalah Telur Cendrawasih. Ini cerita tentang seorang pria yang kayaknya dirampok atau dibegal gitu, terus ternyata ditolong oleh orang yang membegalnya. Ini agak unik nih, dan ada kisah di baliknya. Ini bikin kagum, menginspirasi, ngobrolin tentang keberagaman juga dan sebagainya. Dan gue suka cerpen ini. Tunggu, hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku. Kok mulai melenceng ya? Ya. Cerpen keempat itu judulnya adalah Malaka. Ini cerita tentang duo sejoli jatuh cinta tapi terpisahkan oleh negara. Jadi ini ada kayak semacam jambore pramuka gitu. Ada seorang pemuda dari Indonesia dan seorang gadis dari Malaysia atau Singapura atau Brunei gitu, gue lupa negaranya. Nah, mereka dipertemukan oleh acara tersebut dan mereka bisa dibilang jatuh cinta tapi terpisahkan oleh dua negara, karena si gadis ini tinggal di sana, si prianya tinggal di Indonesia. Dan ya itu bikin kayak ya. Dan cukup menyenangkan ceritanya, dan
ya genrenya itu drama percintaan teen lead gitulah, cukup seru lah kalau kalian pengen baca. Kau bawa pergi saat meninggalkanku, siapa yang pergi gitu? Hal apa yang gak bawa? Cinta kah? Gue mulai mempertanyakan judul bukunya dengan isi bukunya. Cerpen kelima judulnya itu adalah Pulang. Ini drama thriller gitu. Gimana ya? Kayak survival gitulah. Jadi ceritanya kayak ada 3 orang dari 3 sudut pandang yang berbeda. Keluarga A, B, C, 3-3-nya ini sosok pria, bapak gitu, yang dihubungkan dalam sebuah kejadian, yaitu kecelakaan, dimana saat itu juga ada kejadian demo gitulah. Dan misalnya satu orang ini merupakan semacam karyawan biasa, satu orang lagi ini kayak peserta demo, satu orang lagi ini kayak gue lupa antara pihak kepolisian atau pemerintahan yang kerja gitulah. Dan mereka ini dipertemukan oleh peristiwa kecelakaan pada saat demo gitu. Dan ini ceritanya anjing, gue pikir bakal berakhir sedih, ternyata di twist. Emang anjing. bangsat. Ini salah satu cerpen yang terfavorit sih. Dan gaya penulisannya juga unik dari 3 sudut pandang. Jadi kayak ganti-gantian ceritanya. Misalnya si A, terus si B, si C, si A, si B, si C, si A, si B, si C, hingga akhirnya terakhir gitu, A, B, C. Dan gue memahami kenapa judul cerpennya itu Pulang. Yang akhirnya mereka kembali kemana itu? Apakah ada yang selamat dari kecelakaan dan demonya dan sebagainya? Karena ada peristiwa penembakan juga. Bisa dibilang oknum, gue benci banget dengan kata oknum ini, tapi ya kita sebut aja oknum polisi yang menembak pendemo. Dan pendemo itu adalah salah satu karakter yang ada di cerita. Itu kayak bikin gue deg-degan bener. Terus peristiwa kecelakaannya, mobil yang mendindih si pengendara itu, wah bikin bingung lah. Nah, itu 5 cerpen yang gue sukai dari 20 cerpen yang ada di antologi ini. Secara garis besar, cerpennya ini sci-fi distopian modern gitu latarnya. Dan kebanyakan mengangkat kisah-kisah atau menyindir-nyindir tentang ya sosial, politik dan sebagainya. Ala-ala James Cameron belakangan lah. Gue mulai Terus judulnya gue mulai mempertanyakan judulnya, hal yang tak kau bawa pergi saat meninggalkanku. Imajinasi gue nih dari judul. Terus ini kayak apa? Ini kulit kacang. Gue gak tahu ini apa loh. Gue pikirnya ini kulit kacang. Dari kayak gini gue pikir mungkin kisah perpisahan gitulah. Ada yang meninggal dan ada yang ditinggalkan. Dan yang meninggal ini meninggalkan sesuatu untuk si yang masih hidup gitu. Kayak gitu. Cuman Gak kayak gitu. Gimana ya? Ya udahlah. Gue udah masa bodoh lah dengan J.S. Cameron, dengan judul dan isi ceritanya. Kayak kemarin itu tertipu mulu bangsat. Ya awalnya mungkin ini maksudnya. Kok melenceng. Nah ya kurang lebih itu yang gue suka. 5 cerpen yang gue suka. Kenapa gue suka? Alasannya karena ya itu bikin kaget aja. Ada hal-hal tertentu yang di luar ekspektasi. Nah kita masuk ke hal yang gue kurang suka nih. Ada beberapa kalimat pengulangan, sama persis bahkan kalimatnya, tapi gue gak tandain sih, karena gue sangat sayang terhadap buku. Jadi gue gak tandain kalimatnya apa. Cuman ada kayak semacam kalimat yang gue temuin di beberapa cerpen dan persis banget kalimatnya. Cuma gue lupa kalimatnya apa. Kayak tentang deskripsi, tentang sesuatu gitulah. Tentang apa gitu gue lupa. Gue baca ini udah seminggu. Jadi gue inget lupa kalimatnya apa. Tapi itu kayak narasi untuk mendeskripsikan sesuatu gitulah. Gue lupa. Maafkan kalau gue lupa. Tapi kurang lebih gitu ada
1 atau 2 kalimat yang mengulang-ulang, bukan di cerpen yang sama tapi di cerpen yang berbeda. Kalau kalian baca cerpennya 1 doang, ya kalian nggak bakal merasa itu pengulangan. Cuman karena ini hadir di cerpen yang lain juga kalimatnya, jadi gue merasa pengulangan. Mungkin ya karena hanya perasaan gue aja lah sebagai pembaca. Kurang lebih kayak gitu sih. Sisanya seru. Gue suka cerita-cerita distopianya, terutama ada cerita yang bersambung gitu, yang tentang distopian setelah kiamat gitulah. Itu seru tuh, gue suka juga. Itu kayak ngingetin gue dengan novel Maze Runner gitulah. Orang-orang pada berubah akibat radiasi, perubahan ini itu, pada jadi gila dan sebagainya. Dan orang-orang yang selamat melarikan diri, menyelamatkan diri, itu cukup seru. Salah satu cerpen honorable mention lah. Ya kurang lebih review gue untuk buku Hal Yang Tak Kau Bawa Pergi Saat Meninggalkanku oleh J.S. Karen kayak gitu. Kalau pengen baca maksudnya, kalian bisa scan. Oh iya, gue lupa nyebutin. Ada barcode loh di sini. Sebentar, barcode. Ah, ini. Coba nih, scan. Kalian bisa dengerin versi audionya yang udah dibikin oleh J.S. Karen di YouTube dan Spotify-nya. Dan gue lupa sebutin juga, dia sebenarnya ada kayak lembar-lembar aktivitas kayak gini nih. Nah, cukup seru. Poin plus juga, cukup menyenangkan. Cuman gue gak mau lah coret-coret di sini. Gue sangat menyayangi buku gitu. Contoh lainnya itu kayak gini nih. Untuk kayak tips, kayak menabung gitulah. Ada salah satu cerpen tentang petualangan, liburan dan sebagainya. Gue lupa lebih tepatnya. Cuman kayak gitu, ada aktivitas gitu lah, lembar-lembar aktivitas untuk pembaca gitu. Ya gue cukup suka. Kayak gini. Nah, di belakangnya ini unik. Kayaknya bagus bukunya. Dan ya, kurang lebih reviewnya kayak gitu aja. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.